I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas 2A keperawatan akan melakukan penyuluhan dari tugas pendidikan dan promosi kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Azahra. Saya Ratu Anissa Mulyaningsih. Saya Dimas Fikri Pasar. Saya Indah Putri. Saya Siti Rahmawati. Saya Peggy Sinaga. Oke, baik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Ya, perkenalkan nama saya Intan. Maaf ya mengganggu waktunya. Ini saya akan ini ya. Apa sih? Penyuluhan materi tentang anemia pada remaja ya. Perkenalkan, ini rekan saya Putri Azahra sebagai saya Ratu Anissa Mulyaningsih sebagai Saya Dimas Fikri Pasar sebagai presidensi. Terima kasih buat kakak-kakak yang sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf mengganggu ya kak. Kami dari Universitas Bina Bangsa akan melakukan penyuluhan tentang anemia pada remaja. Kakak nanti kita dengerin materi dulu ya. Nanti ada sesi tanya jawab ya. Dan kita ada hadiah kecil-kecilan. Sebelum ke materi kita akan melakukan tensi dulu ya. Iya, untuk pengecekan darah ya kak. Kayaknya langsung ya, kita cek satu-satu ya untuk tekanan darahnya.
Saya tahu, Kak. Selamat sore kakak-kakak. Maaf ya ganggu waktunya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Nah, jadi di sini saya bakal ngejelasin soal apa sih anemia itu. Nah, yang kita tahu itu anemia itu tekanan darah rendah ya. Kakak-kakak semua tahu nggak kisaran tekanan darah normal itu berapa? Ada yang tahu? Berapa? Pada berapa? 120. Iya. Oh, mau bilang aja. Pada 120. Iya, pada berapa? Jadi tekanan darah normal itu umumnya 120/80. Nah, tadi kan kita habis tensi tuh ya. Nah, ternyata dari hasilnya tekanan darah kakak semua tuh termasuknya rendah karena di bawah 120/80. Tuh, rendah. Nah, sebelumnya kakak di sini semua ada yang tahu nggak apa sih anemia itu? Ada yang tahu? Nah, iya, anemia adalah suatu kondisi tubuh yang terjadi ketika sel darah merah atau bisa disebut eritrosit atau hemoglobin yang biasa kita panggil HB gitu tuh. Nah, itu yang sehat dalam darah berada di bawah nilai normal atau bisa disebut kurang darah. Tuh. Nah, nilai normal hemoglobin pada pria dewasa itu kisaran 13-17,5 gram per desiliter, dan pada wanita itu biasanya kisaran dari 12-15,5 gram per desiliter. Di sini kakak ada yang pernah ngerasa kayak lemes gitu nggak? Atau kalau misalkan tiap habis kalau nggak habis duduk, kalau bangun kadang suka kayak kurang-kurang gitu, kayak ngeliatnya gelap gitu. Sering. Pernah? Oh, sering. Siapa yang sering? Nah, itu termasuk tanda anemia, Kak. Nah, di sini kamu udah dapet semua kan leafletnya? Nah, bisa sambil dibuka, dibaca. Itu ada ciri dan gejala anemia. Nah, ciri atau gejala anemia itu diantaranya ada kelelahan. Jadi kita tuh kayak suka ngerasa cepet capek gitu kalau ngelakuin aktivitas. Terus sakit kepala, terus mudah mengantuk. Jadi meskipun masih pagi kayak masih ngantuk gitu, bawaannya ngantuk terus. Terus kelihatan pucat, nyeri dada, tangan dan kaki dingin, terus pusing. Ada juga yang sesak napas, terus jantung detak jantungnya detaknya tuh jadi tinggi. Di antara gejala itu, jadi kakak ada yang pernah ngerasain nggak? Gimana? Nah, banyak. Nah, kakak tahu nggak dampak dari anemia? Konsentrasi. Ya, biasanya kalau misalkan orang yang anemia itu suka merasa sulit berkonsentrasi, kayak kurang fokus gitu. Terus biasanya penurunan imunitas, penurunan produktivitas, kayak mager di bawaannya. Itu bisa jadi dampak dari anemia. Penurunan kebugaran juga bisa.
juga gimana cara penanganannya. Pasti kakak nggak mau kan kayak kena anemia kayak jadi gampang lemah, letih, lesu gitu. Nggak mau kan ya? Nah, ini kita ada cara penanganannya. Nah, nanti penanganannya bakal dijelasin sama teman saya. Oke, baik, terima kasih sebelumnya sama Kakak Ica yang sudah menjelaskan apa sih itu anemia dan bagaimana tanda gejala dan ciri-cirinya. Baik, dilanjut ya untuk pencegahan anemia dan penanggulangan anemia itu seperti apa sih? Nah, untuk pencegahan anemia tersendiri itu kita bisa melakukan dengan meningkatkan asupan zat besi. Nah, apa sih zat besi itu? Zat besi itu yang akan membantu peningkatan hemoglobin. Hemoglobin itu apa? Hemoglobin itu adalah untuk zat yang memberi warna merah dalam tubuh dan memungkinkan sel darah merah yang akan meningkat untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh. Jadi kalau misalkan hemoglobinnya rendah, otomatis oksigennya itu juga kurang kan ya. Nah, terus kalau misalkan oksigennya kurang, itu yang akan mengakibatkan menimbulkan gejala seperti sesak napas, mudah kelelahan, seperti itu ya Kak. Nah, untuk asupannya sendiri itu zat besinya itu apa ya, dari mana gitu kan. Nah, untuk zat besi sendiri itu contohnya ada di daging yang tanpa lemak gitu ya. Nah, terus ada di telur, sayur-sayuran ya Kak, dan buah-buahan. Serta selanjutnya ada meningkatkan asupan makanan yang mengandung asam folat. Nah, apa sih Kak asam folat itu, ada yang tahu? Nah, asam folat itu yang ada di sayur-sayuran Kak. Nah, contoh sayur-sayurannya itu kan banyak ya Kak. Salah satunya nih sayur-sayuran yang berwarna hijau. Sayur-sayuran tersebut yang akan membantu untuk meningkatkan zat besi nanti dan untuk membantu kita pencegahan terhadap anemianya tersendiri. Nah, ada yang tahu gak Kak contoh sayurannya apa aja? Bayam, terus kangkung, sawi, brokoli, sesim, sawi sama ya kayaknya. Oke, baik. Selanjutnya ada suplemen zat besi. Itu adalah tablet tambah darah. Tahu semuanya? Tahu. Ada yang pernah konsumsi? Pernah. Gimana Kak rasanya Kak? Manis. Enggak. Manis. Oh iya. Baik. Terus selanjutnya nih, setelah kita ketahui pencegahannya tadi, itu ada Kak pengobatannya melalui obat-obatan untuk mencegah anemia tadi, yang salah satunya adalah tablet tambah darah atau yang biasa kita ketahui adalah tablet Fe. Nah, tablet Fe sendiri itu adalah tablet zat besi atau suplemen mineral yang bermanfaat untuk meningkatkan sel darah merah yang ada dalam tubuh. Nah, untuk contoh obatnya tersendiri, kakak-kakak ada yang tahu gak namanya apa? Selain tablet tambah darah, ada yang pernah minum sebelumnya? Belum ya? Oke. Salah satunya adalah etabion Kak. Etabion sendiri itu adalah tablet tambah darah, tablet zat besi yang akan membantu kita semua untuk meningkatkan sel darah merah yang ada dalam tubuh. Nah, untuk etabionnya sendiri itu adalah termasuk obat bebas ya Kak. Nah, namun konsumsinya tetap harus dalam pengawasan dosis dokter, dan itu biasanya diminum satu hari satu kali ya Kak, untuk menambah mineral yang ada dalam tubuhnya agar tidak kekurangan sel darah merah dan zat besi ya Kak ya. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Nah, selanjutnya saya akan balikan lagi ke MC Kak. Selanjutnya kita buka tanya jawab ya. Silakan kalau yang mau bertanya kan tadi sudah dipaparkan nih materinya sama Kak Ica dan saya. Nah, apakah dari kakak-kakak sekalian ada yang belum dimengerti atau ada yang ingin membagi pengalamannya gitu tentang anemia, atau apakah yang kakak-kakak rasakan
yang kakak rasakan itu jadi menjurus nih, oh apakah saya ada anemia nih gitu karena sering kelelahan atau sulit berkonsentrasi gitu. Nah boleh dibagi ke kita, nah nanti kita memiliki gift untuk kakak-kakak sekalian. Ada yang mau dipertanyakan atau membagi pengalamannya? Kalau tidak ada nanti bisa yang tanya ya. Boleh? Ya, boleh. Kalau misalkan anemia itu ya terjadinya itu karena apa? Apa karena kita sering bergadang gitu, atau karena hal lain gitu, sering mengkonsumsi makanan yang berlebihan? Jadi yang kayak tadi saya jelasin, anemia itu kekurangan sel darah merah. Jadi hubungannya sama begadang itu mungkin ada hubungannya, karena kan begadang itu apa ya, dimana malam-malam itu kan tuh harusnya waktunya tidur itu kita jadi nggak tidur itu sampai pagi. Nah dimana waktu-waktu atau jam-jam segitu tubuh tuh lagi meregenerasi sel. Karena begadang kita tubuh kita tuh dipaksa untuk bekerja buat mikir, kadang bikin tugas, itu bisa mempengaruhi. Jadi untuk tadi dari mana sih anemia itu terjadi ya? Jadi begadang itu termasuk salah satu faktor yang menyebabkan anemia, karena seperti sudah yang tadi saya jelasin, yang akan saya tambahkan. Jadi begadang sendiri itu akan mengakibatkan anemia. Kenapa? Karena di malam hari itu otak butuh beristirahat, karena otak yang akan menyuplai semua oksigen nyata ke seluruh tubuh. Nah, kalau misalkan tidak istirahat dan malah begadang, yang harusnya tubuh kita tuh istirahat, tapi malah dipaksa untuk bekerja gitu. Salah satunya menugas atau yang lainnya, atau nonton TikTok, scroll TikTok sampai malam hari. Nah, itu kan jadinya otak tuh bekerja terus ya Kak ya. Jadi tidak ada jeda di mana otak itu untuk beristirahat dan menyalurkan oksigen. Nah, jadi nanti sel darah putihnya, sel darah merah sendiri itu menurun ya Kak. Nah, itu yang nantinya akan menyebabkan oksigen juga sulit disuplai ke seluruh tubuh dan akhirnya menimbulkan beberapa gejala tadi seperti itu. Dengan kakak siapa namanya? Kakak Aam ya. Kakak Aam kita punya gift kecil ya Kak ya, maaf ya. Ini untuk Kak Aam. Ayo ada lagi. Tinggal aja doang, boleh kali gigit. Kan di sini kan ada ciri dan gejala kelelahan ya. Misalkan contohnya kelelahan sakit kepala, kalau misalkan kayak ciri gejala anemia tersebut, kalau misalkan kita nggak pernah ngalami salah satunya di sini, apa itu bisa disebut anemia? Oke, baik. Tadi pertanyaannya gimana? Kan di sini kan ada ciri kayak gejala anemia, misalkan ada pak yang di sini kan kayak gitu kan, kayak nggak ada salah satunya gitu yang kita alami. Sama sekali nggak ada kayak dirasain enggak, apa yang misalkan kita ngerasain semua nih, tapi kalau sesak nafas enggak gitu. Itu bisa disebut anemia apa enggak? Bisa, karena itu termasuk ke apa namanya, termasuk ke dalam gejala. Jadi kalau orang anemia gak mesti semua gejala ini dia rasain. Kayak kadang ada orang yang cuma ngerasa pusing doang atau ngerasa kunang-kunang doang gitu. Pas mungkin dibantu sama pemeriksaan laboratorium biasanya ya. Kalau misalkan pusingnya udah terlalu parah, di situ biasanya kelihatan kalau misalkan anemia apa enggaknya dari kadar hemoglobinnya gitu.
menjawab cara menanganinya. Nah, cara menanganinya seperti yang tadi udah aja jelasin, harus mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi atau bisa dibantu dengan suplemen tambah darah atau tablet Fe gitu, sama istirahat yang cukup gitu Kak. Iya, sama-sama. Ada lagi, kita masih punya satu gift lagi nih Kak. Atau gantian ya, kita yang nanya nanti kakak yang jawab. Mudah kok pertanyaannya. Itu bisa menyebabkan kematian nggak? Oh, oke. Kalau nggak diobatin. Nah, kalau anemia sendiri bisa enggak menyebabkan kematian? Baik. Nah, untuk anemia sendiri itu bisa Kak menyebabkan kematian. Nah, kenapa bisa? Nah, itu kan sel darah merah itu adalah asupan kita, ada salah satu bagian penting dalam tubuh ya Kak. Kalau misalkan sel darah merah tersendiri itu rendah Kak, turun kadar hemoglobinnya, itu nanti akan mengakibatkan beberapa gejala tersebut, kayak tadi ada sesak, terus lelah dan lain-lainnya. Itu kalau misalkan tidak ditangani itu bisa menyebabkan kematian, karena sesak sendiri itu kalau misalkan menyumbat saluran pernapasan dan lainnya itu akan menjadi salah satu masalah kesehatan yang akan serius Kak. Jadi akan sulit diobati kalau misalkan tidak dicegah dari sekarang. Ya, gitu. Oke, gift terakhirnya untuk Kak siapa namanya? Oh, ya, terima kasih. Kalau gitu kami sudahi penyuluhan dari kelompok kami. Terima kasih buat kakak yang sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf ya Kak, gift dan itunya seadanya ya. Saya sebagai moderator mewakili kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan